إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ويقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم وفي رواية آخر لا يحل لثلاثة نفر في فلاط من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadratal mukarramin jamaah salat Jumat, Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga di siang yang penuh berkah ini kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah bermohon kepada Allah kiranya niat, langkah dan kehadiran kita dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan. Allah jadikan kita hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah, dan semuanya Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Rasulullah SAW serta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat melalui beliau. Di antara isu yang sangat penting yang ada di hadapan kita, di samping isu genosida di Palestina yang sekarang sudah hampir 28.000 jiwa menjadi syahid, yang diperlihatkan secara vulgar oleh Zionis kepada dunia, dan ternyata kita umat Islam hampir-hampir tidak bisa berbuat apapun kecuali hanya sedih, prihatin, karena gerakan genosida tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi isu genosida ini seolah-olah hampir-hampir tertutup, hampir-hampir tidak terdengung lagi, karena ada isu yang mungkin lebih dekat dengan kita, isu kepemimpinan, isu pemilihan pemimpin dan juga pemilihan wakil-wakil kita, yang ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun para ulama berpolemik tentang bahwa pesta demokrasi ini adalah satu ajaran yang katanya menurut mereka tidak bersumber dari Islam, sehingga ada
sebagian ulama yang menolak. Mereka tidak mau ambil bagian, bahkan menuduh yang mengambil bagian dianggap sudah sesat dan seterusnya. Tetapi tataran ketika mereka dihadapkan kepada kondisi mereka, mayoritas ulama, bahkan orang yang menyebutnya ulama-ulama, mungkin kita katakan ulama Wahabi atau Salafi pun, mereka berkesimpulan mereka membolehkan, bahkan menghimbau untuk memilih. Dasar pemilihan mereka, keputusan mereka ini adalah mereka mengatakan irtikabu akhafud dararain, yaitu memilih bahaya yang lebih kecil. Atau dalam kaidah usul fiqh yang lain dikatakan jalbul dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak kejahatan, keburukan yang lebih parah itu lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan. Sehingga sampai titik bahwa kita dengan pro kontra, setuju atau tidak, berkesimpulan para ulama besar di Saudi, termasuk fatwa dari Lajnah Daimah, fatwa yang resmi di sana pun mereka mengatakan, dan ini terjadi di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia saja, umat Islam mereka dihimbau untuk memilih karena saking urgennya masalah ini. Termasuk adalah yang di dalam Islam itu yang sangat penting adalah masalah pemimpin. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan betapa pentingnya pemimpin. Beliau katakan, idza kharaja thalathatun fi safarin, kalau ada 3 orang melakukan satu safar, 3 orang, hanya 3, dan dalam satu safar, satu kondisi yang sifatnya sementara. Berapa sih lamanya dalam safar? Dengan jumlah 3 orang dan waktu yang sangat simpel atau yang sebentar itu, kata beliau, kalau ada 3 orang melakukan safar, pilih salah satu untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemimpin ini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kita di Indonesia. Kalau dikatakan sekarang penduduk Indonesia 280, taruhlah muslimnya yang dewasa yang berhak memilih mungkin sekitar 200 juta. Apakah tidak penting untuk urusan kemaslahatan 200 juta manusia umat muslim ini? Apakah kesempatan ini kita akan biarkan mereka? Kita umat Islam semuanya udah nggak usah ikut, percayakan aja kepada mereka. Kita nggak usah ambil bagian. Itulah yang menyebabkan kemudian fatwa-fatwa ulama mengatakan bahwa umat Islam hendaknya mengambil bagian tentang ini. Setidaknya walaupun mereka berikhtilaf, berselisih paham tentang apakah berhak ini kaitannya dengan model kepemimpinan seperti sekarang ini, tapi mereka dalam satu hal sepakat bahwa hendaknya umat Islam ini ambil bagian. Karena kalau umat Islam tidak mengambil bagian, akhirnya justru akan diambil oleh mereka dan umat Islam akhirnya akan rugi. Kira-kira apa sih pemimpin? Pemimpin adalah satu pelopor, seseorang yang Allah berikan kapasitas untuk bisa mengarahkan kepada pengikutnya untuk mencapai target. Jadi kapasitas seseorang untuk mengerahkan dan mengarahkan pengikut-pengikutnya, rakyatnya untuk mencapai satu target. Ulama mengatakan al-qudrah ala tahrikil atba' nahwal ahdaf. Kemampuan seseorang untuk mengajak, mengerahkan dan mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai target. Jadi kita bayangkan dengan 3 hal ini, seseorang yang punya kapasitas untuk mengajak, menggerakkan, mengarahkan, kemudian seseorang yang punya pengikut banyak, kemudian punya tujuan. Tentu saja kalau dalam Islam tujuan itu Masya Allah menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya manakala kita mempunyai seorang pemimpin yang baik, cerdas, bijak, soleh, amanah,
tentu akan berakibat, akan berdampak yang sangat positif sekali kepada kita semua. Sebaliknya, apabila kita tidak mendapatkan itu, tidak cerdas, kurang bijak, kurang soleh, kurang amanah, maka itu juga sangat berpengaruh kepada kita, dampak buruknya. Oleh karena itu, ulama pun bersepakat bahwa memilih pemimpin itu merupakan suatu hal yang penting. Ibnu Taimiyah mengatakan, inna amra wilayatin nas min a'dhami wajibatid din wa annal muslimin la tatimmu maslahatuhum illa bil istima'. Beliau katakan sungguhnya memilih seorang pemimpin itu menjadi kewajiban agama yang paling agung. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa ini urusan agama itu nggak usah ikut-ikut politik, nggak usah ikut-ikut urusan ini. Salah besar. Justru kalau kata beliau katakan bahwa memilih pemimpin sebagai dasar bagaimana kita bernegara ini adalah merupakan kewajiban agama yang paling utama. Min a'zami wajibatid din. Di antara agama, di antara kewajiban agama yang agung, yang penting adalah memilih pemimpin. Dan beliau katakan wa annal muslimin, dan orang-orang Islam itu tidak akan bisa sempurna kemaslahatannya kecuali mereka itu bersatu di bawah satu komando. Atau pendapat Ibnu Khaldun, ya, saya kutip juga. Ibnu Khaldun mengatakan, karena tansibul imam wajiban ma'rufan fi syar'i inda sahabah. Kata beliau bahwa memilih seorang pemimpin itu merupakan kewajiban yang sudah disepakati oleh para ahli. Oleh karena itu kita sebetulnya umat Islam itu sudah tidak lagi pada tataran ini, tapi tataran bagaimana ketika kita sudah yakin bahwa pentingnya seorang pemimpin, kita tinggal bagaimana mencari pemimpin yang paling baik, di mana ketika pemimpin kita itu baik maka akan berdampak yang positif yang luar biasa. Secara umum sebetulnya kriteria seorang pemimpin itu banyak disebutkan oleh para ulama. Di antara yang sangat masyhur yang menjadi dasar ya, kita seorang pemimpin tentu saja adalah Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW ya, seorang Rasul di antaranya adalah punya sifat-sifat yang wajib, dalam artian sifat yang pasti ada dalam diri Rasulullah SAW. Mulai dari siddiq, mulai dari amanah, mulai dari tabligh, mulai dari fatonah. Ya kita pun tentu saja dengan kadar yang berbeda kita juga mengacu kepada kriteria itu. Kriteria bagaimana kalau bisa ya, tentu kita pilih ya yang nilai siddiqnya, kejujurannya, nilai amanahnya, nilai kecerdasannya, nilai tablighnya, pelaksanaan pengamalannya itu kita anggap nilai yang paling bagus. Untuk para ulama menggambarkan yang lebih konkret. Beliau menyebutkan bahwa para ulama menyebutkan lihat 3 hal. Yang pertama, unzuru fi husni suratihi. Lihatlah sisi bagusnya surah. Surah itu apa? Surah itu performa lahiriah, fisiknya gagah, kuat. Apa yang bisa kita ukur secara lahir, pastilah kita pilih yang paling bagus di antara surahnya. Surah itu tampilan lahirnya. Sebagaimana banyak juga umpamanya dikatakan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih Talut untuk menjadi pemimpin, di antaranya Qurannya, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Di antaranya kriteria yang Allah berikan, kenapa kemudian akhirnya Talut menjadi seorang pemimpin, membawa kejayaan untuk umatnya, adalah karena Allah berikan kelebihan bastatan fil ilmi wal jism, yaitu kelebihan dari sisi keilmuannya dan fisiknya.
Tentu kita untuk mengukur seorang apakah, nah itu kita bisa lihat. Dan di mana kita ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan itu, maka kita pilih yang terbaik dari sisi surahnya. Kemudian beliau katakan unzuru, yang kedua, fi husni sariratihi. Perhatikan bagusnya sarirah. Sarirah itu sifat yang batin, batiniah, oleh keilmuannya, keimanannya, solehnya, kejujurannya. Di antaranya ketika putri dari Nabi Shu'aib mengatakan fa inna ya batistajir fa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Wahai bapak, pilihlah dia sebagai orang yang kita kasih amanah. Karena sesungguhnya orang yang paling baik, paling bagus untuk mendapatkan ujrah, menjadikan kepercayaan kita, jadikan amanah, amanah kepemimpinan apa saja, maka apa? Al-qawi wal amin. Orang yang kuat, mungkin kuat bukan hanya secara fisik juga kuat secara keilmuan. Al-amin, yang amanah. Yang amanah ini berarti terkait dengan sarirah. Sarirah itu sesuatu yang batin. Orang mengatakan siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Jadi apa yang terlihat dari seseorang, gerak-geriknya, kata-katanya, tingkah lakunya itu adalah cerminan dari sarirahnya. Maka bagaimana untuk mengukur sarirah ini, hal-hal yang batin, dilihat jadi performa zahir saja. Bagaimana dia cara berbicaranya, bersikapnya, bagaimana. Itu adalah cerminan dari sarirahnya. Dan yang ketiga beliau katakan unzuru fi husni siratihi. Perhatikan dalam hal kebaikan sirah. Sirah itu apa? Rekam jejak, prestasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa seorang ini secara tampilan sudah bagus, insya Allah batiniahnya yang dilihat dari sehari-harinya dia orang soleh, orang amanah. Tapi kita lihat juga prestasinya. Ketika Khalifah Umar, ada seorang mengajukan kepadanya untuk menjadi memberikan kesaksian atau memberikan takjiz atau memberikan rekomendasi. Beliau katakan, apakah kamu sudah kenal? Iya, saya sudah kenal dia orang baik. Terus beliau tanya, apakah kamu sudah pernah bermuamalah, pernah berbisnis urusan dengan dia? Belum, wahai baginda. Apakah kamu pernah bersafar dengan dia? Belum, bagi Banda. Jadi kalau kita untuk mengukur rekam jejak seseorang itu dilihat, apakah kita sudah benar-benar kenal dia dan apa sih rekam jejaknya? Bukan hanya tampilan kita baru kenal sebentar, sehari-hari ketika kita bisa tersihir oleh kata-katanya atau apa yang indah dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak ngerti bagaimana, ciri-cirinya dua hal. Apabila kita pernah bermuamalah dengan dia, sudah kita pernah kasih kepercayaan, mengelola sekian banyak uang, peluang untuk berkorupsi banyak, tapi dia nggak korupsi, itu kita katakan itu bagian dari sirahnya. Atau kita punya kedekatan sampai pernah safar bersama, bagaimana? Dalam kondisi safar ini orang berpeluang untuk kadang menunjukkan watak aslinya. Kalau sehari-hari dalam kondisi biasa baik, tapi bagaimana ketika dalam kondisi safar? Disitulah diuji. Kadang-kadang dalam kondisi safar ini orang akan keluar watak aslinya, ternyata dia tidak baik, tidak seperti yang sehari dia perlihatkan. Jadi intinya ya, kita di dalam agama Islam ini begitu memperhatikan sisi penting bagaimana seorang pemimpin, dan kriteria dasarnya tentu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sudah dicontohkan oleh para ulama, dicontohkan oleh orang-orang yang telah berhasil bagaimana membawa dunia atau masyarakatnya menjadi masyarakat yang adil, makmur ya. Di antara yang penting juga dalam hadis yang sekaligus ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu sangat penting, dan yang paling penting juga unsur keadilan adalah di dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak tidak akan mendapatkan naungan dari Allah kecuali 7 golongan ini.
disebutkan yang golongan pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Tentu saja ya, kita masing-masing berhak untuk memberikan kriteria penilaian, tetapi ketika kita jujur ya, maka kita selalu mengatakan bahwa kita seorang muslim, kita selalu berpikir bahwa apa yang kita pilih ini adalah ada pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutipkan pesan dari Syekh dari Gontor ya, Pak Kiai Hasan Saleh mengatakan, kalau kamu milih pemimpin yang benar belum tentu menang, atau kamu milih yang menang belum tentu benar, tapi pilihlah yang benar. Pilih yang benar menurut kita adalah selalu kriteria agama. Kalau kita ingin beruntung selalu kriteria agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Termasuk juga bukan hanya memilih jodoh. Kata Rasulullah SAW, kalau kita kepengen memilih pasangan, yang menjadi kriteria yang paling diperhatikan adalah fadfar bidzatid din. Pilihlah olehmu yang beragama, taribat yadak, maka akan beruntung. Maka kita juga seperti itu. Ketika kita yakini siapa di antara mereka-mereka yang paling akan membawa kemaslahatan agama, yang paling komitmen dengan agamanya, itulah kita tidak akan salah. Walaupun nanti kalah, tapi itu lebih ringan. Kata lo, yang kita pilih walaupun kadang menang belum tentu benar, atau yang benar belum tentu menang, tapi ketika kita milih yang benar berdasarkan agama Allah, ijtihad kita berdasarkan agama, insya Allah itulah yang akan paling membawa kebaikan untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul